Haleluya, masih dalam suasana merayakan kebangkitan Yesus. Saudaraku, jika kita membaca Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 29, di situ menceritakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas setelah kebangkitannya. Saya akan bacakan di ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kita berhenti di sini dulu. Ayat ini sama, mirip dengan apa yang kita alami pada hari-hari ini, yaitu berkumpul di suatu tempat, yaitu di dalam rumah kita masing-masing dengan pintu-pintu yang terkunci, atau kita tidak diperbolehkan keluar dan karena takut. Tapi kita tidak takut, kita hanya menghindar dari virus yang ada di luar sana. Nah, ayat ini tidak berhenti di sini saja. Saya akan teruskan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya ingin katakan kepada kita semua yang mendengar kabar baik ini, bahwa hari ini juga Yesus ada di tengah-tengah kita dan berkata hal yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Ada 3 kali Yesus mengulang pernyataan yang hebat ini. Yesus mengerti persis kebutuhan dan keperluan dari murid-murid pada waktu itu. Di tengah-tengah ketakutan, kegalauan, tidak tahu akan hari esok, kekhawatiran dan sebagainya, Yesus menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka dan memberikan damai sejahtera di dalam perkumpulan tersebut. Allah menginginkan hal yang sama, damai sejahtera di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ada hal yang perlu disayangkan, yaitu Thomas, salah satu murid. Pada waktu itu dia tidak ada bersama-sama dengan mereka pada ayat yang ke-19 tersebut. Entah mengapa, apa yang terjadi, apa yang dilakukan Thomas di luar sana, tetapi pada kenyataannya Thomas tidak ada di tempat itu. Dan kita lihat Thomas kehilangan kesempatan untuk menikmati damai sejahtera. Bahkan ketika murid-murid yang lain mengatakan bahwa mereka melihat Yesus, Thomas tidak percaya. Jadi selain kehilangan damai sejahtera, Thomas ini kehilangan iman. Mengapa? Sekali lagi karena Thomas tidak ada di perkumpulan tersebut. Saudaraku, Allah senang dengan persekutuan. Dalam Mazmur 133 katakan, sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau saudara-saudara hidup rukun bersama. Tuhan janji memerintahkan berkat ke atasnya. Kita patut bersyukur. Kita masih sehat, masih kuat, dan bahkan kita diberi waktu untuk bersama dengan keluarga. Suatu kesempatan yang indah, yang mungkin kita jarang kita akan dapati bila keadaan normal. Biarlah damai sejahtera itu menguasai hati, menguasai rumah kita, sehingga hari-hari ini boleh menjadi hari-hari yang bermakna. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya melampaui segala akal? Damai yang tidak masuk akal, damai di tengah badai, ketenangan hati menghadapi dunia yang tidak menentu, mampu tetap tenang di saat yang lain mulai khawatir dan gelisah menghadapi tuntutan kebutuhan hidup. Damai sejahtera yang mampu mengusir semua kekhawatiran dan ketakutan tersebut. Untuk menutup, saya akan bacakan ayat yang luar biasa. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Allah berjanji menolong dan memelihara kita di masa-masa yang sukar ini. Kita pasti sanggup melalui semuanya ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.